Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Pertama, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah Sidang Kota Lubuk Linggau yang berhalangan hadir pada hari ini ya. Yang sama-sama kita hormati Wakil Kepala Sekolah Ibu Elisa Smita, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar, dan juga yang sama-sama kami hormati segenap Dewan Guru, staf pendidikan Masjid Kota Lubuk Linggau, dan juga yang saya hormati tentu rekan kami dari calon guru kontak Angkatan 11 Kota Lubuk Linggau. Baik Bapak Ibu, sebelumnya marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, nikmat Islam sehingga kita bisa hadir pada kegiatan hari ini dalam rangka diseminasi atau aksi nyata budaya positif dalam program aksi nyata, salah satu program pendidikan guru kontak Kota Lubuk Linggau. Dan tak lupa salawat dan salam marilah kita haturkan pada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Semoga salawat dan salam selalu diucapkan kepada beliau, pada keluarga dan para pengikut-pengikutnya. Dan semoga kita semua dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan syafaat beliau di yaumul hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, pada kegiatan hari ini marilah sama-sama kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu kata sambutan atau arahan dari Wakil Kepala Sekolah Sidang Kota Lubuk Linggau akan disampaikan oleh Ibu Elisa Smita, Sarjana Pendidikan. Pada Ibu Elisa Smita kami silakan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tak lupa, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa berkumpul di sini bersama semua guru dan guru-guru CGP. Salawat dan salam marilah sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu semua, hari ini kita berkumpul di sini ya, mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Semoga pertemuan kita kali ini dan berkumpulnya kita di sini membawa kebaikan bagi kita semua. Dan harapan kita semua, semoga calon guru penggerak ini bisa menularkan kegiatan-kegiatan positifnya kepada kita, dan kita semua bisa menerapkannya dalam lingkungan sekolah kita, dari hal yang sangat sederhana sampai hal-hal yang kita anggap istimewa. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eli atas arahannya pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, demikian tadi arahan dari Wakil Kepala Sekolah. Selanjutnya kita akan mengikuti kegiatan diseminasi ini. Namun perlu kami sampaikan di sini kami bertiga sebagai calon guru penggerak
Di sini kita sama-sama belajar, bukan kami ingin menggurui Bapak Ibu, tapi di sini kami ingin menyebarkan pemahaman kami yang telah kami dapatkan dalam program Guru Penggerak. Semoga ilmu yang pada kegiatan hari ini bisa bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi anak didik kita semuanya, dan di kelas maupun di sekolah kita yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan ini. Jadi sekali lagi mohon Bapak Ibu untuk bisa mengikuti kegiatan ini dengan serius ya. Itu saja. Ibu Fitri sudah siap? Oke, untuk yang materi pertama akan disampaikan oleh Ibu Fitri ketika Margareta Sarjana Pendidikan. Kami silakan. Baiklah, terima kasih Pak Riyandi. Kita lanjut ke materi kita yang pertama. Tapi sebelum memulainya, saya mengucapkan salam terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, Bapak Ibu guru hebat semuanya? Sehat. Nah, terlihat pada layar. Bersama kita senyum dulu Bapak Ibu, seperti anak pada layar selama 30 detik ya. Ya, boleh kelihatan pipinya, boleh tidak. Berikan senyum yang terbaiknya. Oke, cukup. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita harus senyum terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi yang lebih serius? Ini tujuannya adalah supaya menstimulasi mood kita supaya bisa lebih meningkat sehingga materi yang disampaikan nanti bisa diserap, diterima, dipahami, dan kedepannya kami harapkan apa yang kami sampaikan ini bisa diadaptasi di lingkungan belajar di kelas ataupun di sekolah kita. Baik, kita langsung masuk ke berikutnya. Seperti yang disampaikan tadi bahwasanya di dalam forum diseminasi ini kita akan membuat kesepakatan terlebih dahulu, yang mana kesepakatan ini merupakan perwujudan dari keyakinan kita masing-masing dalam forum ini sehingga kita bisa saling bersinergi dan bekerja sama nantinya supaya kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, Bapak Ibu ada yang mau memberikan ide untuk kesepakatan kita? Contohnya di sana yang pertama saling menghargai. Berikutnya apa kira-kira? Supaya kegiatan ini bisa berjalan lancar. Ibu Sutri mungkin mau memberikan idenya? Ibu Malini? Apa? Iya. Selain saling menghargai, kemudian apa lagi? Saling menghargai, saling menjaga kebersihan. Oke, Bu ya, menjaga kebersihan sebelum dan setelah kegiatan. Berikutnya, dapatnya boleh Pak Yulius. Oh, Bu Sutri, silakan. Mengikuti kegiatan dengan tertib. Oke, mengikuti kegiatan hari ini dengan tertib, Ibu Ria. Ibu Lydia mau memberikannya atau Pak Agus? Boleh. Kita ambil 5 poin aja ya Bapak Ibu supaya bisa kita taati bersama. Menjaga ketenangan. Oh, menjaga ketenangan selama kegiatan berlangsung. Oke. 2 poin lagi mungkin Bapak-bapaknya yang belum ngomong dari tadi. Pak Julius, Pak Agus, monggo. Mematikan HP. Oke. Menonaktifkan ponselnya dan perangkat pendukung lainnya ya Bapak Ibu supaya kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan kondusif ya. Oke. Cukup Bu Ria? Oke, baiklah. Saya bacakan ke Bapak Ibu kesepakatan forum diseminasinya hari ini. Pertama, saling menghargai. Apabila ada yang berpendapat atau mengajukan pertanyaan, kita saling menghargai. Yang kedua, menjaga kebersihan sebelum dan setelah kegiatan kita berlangsung. Yang ketiga, mengikuti kegiatan ini dengan tertib. Yang keempat, menjaga ketenangan selama proses kegiatan.
Dan yang terakhir, menonaktifkan perangkat ponsel dan perangkat pendukung lainnya supaya kegiatan kita berlangsung dengan tertib. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu. Sepakat semuanya? Oke, baik. Kalau gitu kita masuk ke materi berikutnya, Ibu Ria. Di sini ada cakupannya ada 6. Nanti pembagiannya ada kami bagi 3 sesi. Yang pertama disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Untuk yang pertama ini materinya saya Fitri Kartika Margareta, CGP Kota Lubuk Linggau tahun 2024 akan menyampaikan materi pada poin pertama dan poin kedua. Oke. Dan cukup kenal ya Bapak Ibu, mungkin saya tambahannya pengajar praktik saya itu Bapak Apriyadi dan fasilitator saya itu adalah Bapak Rukmadeni. Oke, langsung ya. Nah, sekarang kita masuk ke materinya. Apabila Bapak Ibu sekalian mendengarkan kata atau memikirkan sebuah kata yaitu disiplin, apa yang terlintas di benak Bapak Ibu sekalian? Boleh diberikan pendapatnya? Oke, Bu India tepat waktu. Ada yang lain? Patuh. Oke, 2 udah. Kita tampung dulu ya. Taat aturan, boleh. Dari segi definisi, sifat, dampaknya, manfaatnya, boleh. Ada lagi, satu lagi mungkin bapak-bapaknya. Pak Julius. Oke, tadi 3 ya. Tata tertib, ya Bu, kepatuhan. Ibu, tepat waktu. Oke, bisa dibuka Ibu Ria slide berikutnya. Nah, secara umum dan kebanyakan orang akan berpikir bahwasanya disiplin itu kalau dari segi definisi itu adalah aturan, tata tertib dan juga norma yang mengakibatkan kepatuhan dan kewajiban sehingga orang yang melaksanakannya akan teratur dan tertib. Dan apabila itu tidak terlaksana ada sanksi dan hukuman. Itu ya Bapak Ibu ya yang biasanya kita dengar ya dan kita pahami bersama. Tapi sebenarnya disiplin itu adalah kemampuan kita untuk memerintahkan diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nah, ini yang menjadi miskonsepsi ya Bapak Ibu bahwasanya disiplin itu selama ini kita lakukan karena keharusan ya Bapak Ibu, paksaan yang sehingga secara tidak langsung membuat kita merasa terbebani untuk melaksanakannya. Padahal disiplin itu sendiri harus timbul dalam diri kita dengan adanya motivasi dari diri kita sendiri, bukan dari faktor eksternal lainnya. Lanjut Ibu ya. Nah, di dalam disiplin positif ini, kami mencoba memberikan pengimbasan atau diseminasi kepada Bapak Ibu sekalian. Disiplin positif itu loh suatu cara sebenarnya Bapak Ibu. Penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Apakah itu nilai kebajikan universal? Itu akan disampaikan oleh Bu Ria nanti ya. Disiplin positif itu lebih mengarahkan kepada disiplin diri, baik itu pada diri murid ataupun pada diri anak kita yang mampu mengontrol diri murid itu untuk melakukan segala tindakan yang akan diambilnya. Kemudian disiplin diri itu juga menumbuhkan motivasi internal. Motivasi internal itu apa? Itu adalah kesadaran diri Bapak Ibu tanpa adanya perintah, tanpa adanya suatu unsur paksaan, atau tanpa adanya suatu kewajiban yang memang harus dilaksanakan tanpa keinginan diri sendiri dari si murid. Kemudian bentuk motivasi eksternal itu biasanya berupa pujian atau penghargaan ataupun paksaan, sanksi dan juga hukuman. Nah, di dalam menerapkan disiplin positif, kita mengacu pada karakter yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Ingat Bapak Ibu semuanya? Ingat ya. Yang pertama tadi, ya mau nyanyi? Boleh nyanyi yuk. Yuk sama-sama ya.
1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih ya Bapak Ibu. Oke, ini diharapkan di dalam menanamkan disiplin positif itu bisa terlaksana ya Bapak Ibu ya. Kita coba perlahan ya Bapak Ibu. Mungkin tidak semuanya bisa terlaksana dengan baik, tapi perlahan tapi pasti kita bisa menjalankan karakter ini, menanamkan pada diri anak-anak murid kita di kelas dan di sekolah kita tercinta ini, SD Negeri 4 Lubulingga. Lanjut. Nah, di dalam motivasi perilaku manusia tadi, seperti saya sampaikan di awal, untuk menumbuhkan disiplin diri, itu ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini kalau dari segi motivasi tadi, motivasi internal atau eksternal, Bapak Ibu? Eksternal ya, karena ada faktor hukuman, ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini internal atau eksternal? Eksternal, karena dia mau dipuji, mau mendapatkan reward supaya dia melakukannya dengan baik. Lanjut berikutnya, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini oke, internal, Masya Allah, Bapak Ibunya sangat memperhatikan sepertinya ya. Bagus, dilanjutkan Bapak Ibu. Berikutnya Ibu Ria. Oke, nah ini yang saya sampaikan di awal. Kalau disiplin itu Ibu, cakupannya itu adalah konsekuensi dan restitusi. Nah, kita lihat dari hukuman. Hukuman itu, kalau kita lakukan, sebenarnya itu menyakitkan, Bu. Menyakitkan bagi murid. Kemudian dia tidak nyaman melakukannya karena dia terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian korbannya mungkin mendapatkan keadilan, tapi si pelakunya itu akan mendapatkan sesuatu yang menyakitkan. Sedangkan kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi memang. Pertama mungkin memang dia tidak nyaman, tapi jangka waktu yang diberikan itu pendek efeknya. Korbannya bisa diabaikan, kemudian murid atau anak dibuat juga tidak nyaman. Nah, yang terbaik itu adalah restitusi, Bapak Ibu. Jadi restitusi itu sebenarnya pilihan. Pilihannya seperti apa nanti akan disampaikan oleh Pak Ian lebih dalam ya Bapak Ibu. Nah, di dalam restitusi itu juga menguatkan muridnya, dan penguatannya ini terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Korbannya itu bisa merasa tergantikan, tidak diabaikan, tapi dia tetap dapat keadilan. Kemudian masalah yang disampaikan juga terpecahkan dengan adanya diskusi dan solusi bersama yang ditempuh oleh Bapak Ibu guru dengan anak-anak untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah tersebut. Oke. Lanjut Ibu Tia. Nah, tadi materi yang saya sampaikan tentang disiplin positif dan juga tentang teori motivasi hukuman dan restitusi. Berikutnya materinya sesi kedua akan disampaikan oleh Ibu Ria. Pada Ibu Ria, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Ibu Bapak Guru yang telah hadir hari ini dalam kegiatan sosialisasi kami tentang Modul 1 Tim 4 Budaya Positif, yang mana kami pada hari ini akan menyampaikan aksi nyata berupa paparan kegiatan atau pengalaman yang telah kami laksanakan dalam mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini. Tadi telah disampaikan oleh Ibu Fitri Kartika materinya tentang disiplin positif. Nah, sekarang giliran saya itu materi yang kedua tentang keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, saya yakin semuanya sudah punya keyakinan kelas masing-masing. Sudah?
Sudah punya belum? Kalau belum, kita buat. Oke? Nah, sekarang perhatikan keyakinan kelas. Sebelumnya, kalau keyakinan kelas itu, coba kalian mau minta Ibu Yani contoh salah satu keyakinan kelasnya. Apa? Sebutkan. Keyakinan kelas, contohnya kalau kelas 2C itu mengenai kebersihan harus dijaga dan di jadwal piket harus teratur sesuai dengan jadwalnya. Jadi siswa itu yakin, oh di sini piket berarti menjalankan kewajibannya dengan sesuai jadwal. Oh iya, Pak. Bagus ya, Bu Yani. Berarti dia tentang kebersihan, menjaga kebersihan kelas. Nah, ada tidak yang keyakinan kelasnya bilang untuk siswa itu dilarang datang terlambat? Ada. Katanya dilarang datang terlambat. Ya, sebenarnya itu tujuannya sudah sangat baik, tetapi untuk kalimatnya nanti kita akan pelajari di sana ya, Ibu Fitri. Nah, keyakinan kelas merupakan guru berperan dalam mewujudkan bentuk keyakinan kelas dengan kesepakatan antar guru dan murid. Jadi, keyakinan kelas yang kita bentuk itu bukan kita yang menentukan. Apalagi, ayo nak, yang pertama nggak boleh datang terlambat, tidak boleh pakai sepatu coklat, tidak boleh apa? Tidak boleh tidak piket, kan? Tidak boleh bawa mainan. Nah, itu sudah baik sebenarnya. Tapi untuk keyakinan kelas itu biasanya kita sama-sama meminta dari anak-anak. Apa sih pengennya camana kelas kita? Dia bakal memberikan satu-satunya. Caranya bisa dengan kertas stempel, stick note, ya. Bisa juga dicatat satu-satu. Lalu kita kelompokkan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, terus keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami serta harus diterapkan di lingkungan kelas. Kalau dia keyakinan kelas, berarti di kelas. Nah, kalau untuk kata-kata pernyataan universal, tidak boleh datang terlambat. Pernyataan universalnya yang mana? Seperti apa bagusnya? Apa? Siswa harus datang tepat waktu, gitu ya. Terus kalau itu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Tidak boleh tidak piket. Jalankan. Ya, berarti luar biasa ya Ibu, Bapak, Guru SD Negeri 4 ini sudah sangat-sangat hebat. Sudah bisa membuat pernyataan-pernyataan universal. Oke, Bu Fitri bisa dilanjutkan. Nah, ini contoh keyakinan kelas dan nilai kebajikan. Tadi sudah disenggol-senggol sama Ibu Fitri masalah pada materi disiplin positif itu nilai kebajikan, Bu ya. Keyakinan kelas ini ada 4 contoh. 1, selalu kembalikan buku pada tempatnya. Nilai kebajikannya berarti kita mengajarkan anak-anak kita bertanggung jawab. Yang kedua, hadir di kelas 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikannya menghormati orang lain dan berkomitmen. Artinya dia punya komitmen untuk tidak datang terlambat. Yang ketiga, berhati-hatilah dalam melangkah di koridor kelas. Biasakan anak apalagi khusus kita anak SD. Kalau anak SMA sudah jarang lari-larian. Untuk anak SD itu sudah pasti. Itu nilai kebajikannya keselamatan dan keamanan. Yang terakhir, bergantian atau menunggu giliran dengan tertib. Ini kalau mau pulang, salam-salaman itu kan pasti berebutan, dorong-dorongan, ada yang nangis pasti. Nah, jadi boleh nih kita tambahkan di keyakinan kelas kita, terutama untuk anak-anak kelas rendah. Dia pengen cepat masuk, pengen cepat balik. Nah, jadi kita nilai kebajikannya itu kesabaran menghormati orang lain. Ya, jadi sudah paham ya Ibu ya, bagaimana nilai kebajikan yang ada di dalam keyakinan kelas. Oke, lanjut Bu Fitri. Nah, ini contoh-contoh nilai kebajikan. Ada tabelnya ya, itu banyak sekali nilai kebajikannya. Bisa dibacakan sendiri ya. Oke, kalau bisa, lanjut Bu Fitri. Tadi telah kita bahas tentang nilai kebajikan, lanjut materi yang kedua, itu tentang kebutuhan dasar manusia.
kita ini sebagai guru mendidik manusia, ya, menjadi calon seorang masyarakat. Saat seorang murid berbuat sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melakukan pelanggaran, sebenarnya dikarenakan ia gagal memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia pada anak. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Nah, berikut akan diberikan contoh-contoh nilai dasarnya manusia ya. Sebagai studi kasus yang pernah saya alami, itu saya kan mengajar di kelas 2. Ibu Ria, guru kelas 2A, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya yang bernama Jui. Karena Jui, beberapa anak telah mengeluh. Jui sering sekali meminta bekal makanan mereka secara paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Yang kedua, menurut Anda, kira-kira apa alasan Dwi melakukan itu? Coba berikan jawabannya salah satu saja, guru. Yang pertama dulu. 2 ya, berarti yang pertama, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Ibu Lydia? Oke, Bu Lydia. Itu banyak anaknya suka minta paksa makanan. Untuk yang pertama ya Bu Ria ya. Iya, Bu. Kalau menurut saya, memang anak-anak ini kan kebanyakan sudah bawa makanan masih baik galak ambil makanan kawan-kawannya. Tapi kalau menurut saya ada baiknya kalau kita bekerja sama dengan orang tuanya, Bu. Apakah misalnya dia memang tidak dikasih uang saku, ataukah sudah dikasih makanan, tapi anak itu masih baik galak minta makanan kawannya. Jadi menurut saya untuk orang tuanya supaya tahu apakah tersebut bawa uang ataukah bawa bekal atau bagaimana, seperti itu, Bu. Oke, ya kamu lihat ya. Kan dia apa? Iya. Anak-anak ini kan kadang-kadang sudah habis, masa minta punya kawannya. Bukan kelas 2 ya, kelas 6 juga itu sama. Oh, ternyata kelas 6 juga berarti sama ya. Oke, yang lainnya, Ibu Eli. Bapak-bapak, ya Bapak Agus, Bapak 1, Bapak 2. Iya, Bu Eli sama sama kelas 6, Bu ya. Oke, Bu, baik. Satu lagi siapa? Ibu Putri, kelas 1. Coba dari kelas 6 kita ke kelas 1. Kelas 1. Itu 11, 12 sama kelas 2. Pertanyaan kedua saja, Bu. Apa alasannya kira-kira? Yang ke 1 sudah dijawab oleh Ibu Didiawati Eka Putri. Oh, mau lihat slide sebelumnya? Oke, boleh. Apa alasannya kira-kira mengapa Jui itu suka meminta makanan temannya secara paksa? Kalau mintanya baik-baik tidak masalah mungkin ya, Bu ya. Pagi saling bertukaran. Alasannya karena kebebasan mungkin ya, karena biasanya dibebaskan oleh orang tuanya, tidak pernah ditegur mungkin kan, Bu. Kita sebagai guru juga, Bu, biasanya harus pertama-tama kalau melihat situasi seperti itu kita menegur terhadap dulu anaknya, menasehati, jangan mungkin kan biasanya dia dikasih kebebasan oleh orang tuanya. Oh iya, terima kasih Bu Putri. Oh ya, tadi sebelumnya Ibu Lydia menjawab untuk pertanyaan yang pertama, jika Anda menghadapi situasi seperti itu, apa yang akan Anda lakukan? Katanya tadi berkolaborasi memanggil orang tua siswa untuk mengkonfirmasi apakah benar siswa itu nggak dikasih uang jajan ataukah dia sudah bawa tapi pengen nyicip, cuma caranya yang tidak baik. Oke, bagus ya, mungkin kita seperti itu ya. Kalau sudah konfirmasi sama orang tua, pasti setelah pulang anaknya akan
nasehati juga sama orang tuanya. Selanjutnya yang kedua, menurut Anda kira-kira apa alasan Dwi melakukan hal itu? Karena kebebasan. Oh ya, ini kebiasaan ya, kebebasan biasa di rumah itu suka ngambil barang adiknya secara paksa di rumah tanpa ada tanpa ada ditegur sama orang tuanya. Jadi dia kebiasaan bawa-bawa sampai di sekolah. Ya bagus, itu juga berarti dia perlu konfirmasi bersama orang tua. Oke, selanjutnya ya sebenarnya. Nah, di sini alasan kalau berdasarkan kebutuhan dasar manusia yang pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makanan, sehingga kebutuhan dasar yang sedang berusaha memenuhi oleh Dwi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Manusia kalau lapar, kalau ngantuk, kalau haus, sudah tahu berarti. Ya, berarti kebutuhan dasar. Kalau nggak punya baju, pakai baju. Oke. Lanjut ya. Alasan yang kedua, karena ia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada guru dan guru memberitahukan kepada orang tuanya, maka orang tuanya memperhatikan dia sehingga kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Dwi adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Di sini berarti caper, cari perhatian. Nah, kalau untuk caper itu di dalam kebutuhan dasar manusia itu namanya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Artinya dia kurang perhatian, jadi mencari perhatian di luar. Bisa jadi pada saat waktu makan tadi. Oke, yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, sehingga sebenarnya Dwi sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Orang yang ingin berkuasa, ya. Jadi biar semua orang tuh takut dan menghargai dia mungkin. Oke ya. Yang keempat, alasan keempat karena teman-temannya yang beragam menu, sehingga Dwi sedang berusaha menemani kebutuhan dasarnya akan kebebasan. Ini mungkin bekal-bekal yang dibawanya itu cuma nasi goreng telur, nasi goreng telur, nasi goreng telur, besok bisulan. Nah, jadi karena kita juga kan kita tidak hanya sebagai guru, kita juga sebagai orang tua ya, coba perhatikan bekal-bekal anak kita agar dia tidak bosan ditanyakan mungkin ya. Oke, alasan yang kelima, alasan yang terakhir, karena Dwi melakukan keisengan saja dan menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal ketika dia mengambilnya dan menurut ekspresi mereka itu lucu. Ini berarti Dwi sedang berusaha memenuhi kebutuhannya berupa kesenangan. Artinya di sini Dwi itu kebutuhannya itu adalah kesenangan. Dia suka melihat temannya yang kesel, yang marah, ya. Artinya Dwi ini salah satu anak yang jahil. Nah, kalau anak jahil itu artinya dia sedang memenuhi kebutuhan manusianya dalam pada bagian kesenangan. Mungkin kalau nggak kayak itu dia nggak senang. Kalau nggak lihat temannya kesel marah dia nggak senang. Oke, selanjutnya Ibu, ice breaking. Ice breaking ini akan dipandu oleh salah satu calon guru penggerak kita, yaitu Bapak Riyandi. Pada Bapak Riyandi saya persilahkan. Ya. Oke, terima kasih Bu Ria atas kesempatannya. Baik, Bapak Ibu masih semangat tentunya ya. Oke, masih semangat. Sebelum kita lanjutkan pada materi selanjutnya, Bapak Ibu, kita main games dulu. Ya, kami ada games namanya ganjil genap. Ya, kita games dulu ya. Jadi sini kami mohon sediaan Bapak Ibu untuk maju dulu ke depan. Pak ya, kami boleh ikut. Oke, boleh. Ini boleh dibantu ya. Oke, boleh dibantu Bapak Ibu untuk maju dulu. Ya, kita ada games namanya. Iya, ayo silakan nih. Bapak-bapak pas ya berdua pasangan. Ya, hadap-hadapan, saling berhadapan-hadapan. Oke, yuk.
Oke, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, boleh tepuk tangan dulu Bapak-Ibu. Oke Bapak-Ibu, di atas waktunya ya. Kali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Rian Irawan ya, Guru Penggerak Angkatan 11 Kota Lubuk Linggau, dan ada pengajar praktik kami Ibu Atika dan Pak Rumadeni sebagai fasilitator. Dan Bapak-Ibu, telah tadi ada beberapa materi yang disampaikan oleh rekan kami Ibu Fitri dan Ibu ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini kami ada menyampaikan mengenai posisi kontrol restitusi, Bapak-Ibu. Ya, seperti yang ditampilkan pada layar kita. Ya, posisi kontrol ini merupakan posisi kontrol ini adalah hasil teori atau penelitian dari Ibu Diane Dawson. Ya, itu seorang peneliti, Bapak-Ibu, yang mungkin tidak kenal kita ya. Tapi ini adalah salah satu karyanya, yaitu posisi kontrol restitusi. Nah, di sini dalam posisi kontrol ini itu adalah kita bisa merefleksikan diri sebagai seorang guru maupun sebagai seorang orang tua maupun sebagai seorang pemimpin. Kita tuh berada di mana sih posisi kontrol kita, ya kan? Untuk mengontrol bawahan atau siswa-siswa kita, ya. Jadi menurut Diane Dawson ada 5 posisi kontrol, Bapak Ibu. Yang pertama itu ada penghukum, ada pemberantasan bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Ya, kita bahas satu-satu ya. Apa sih yang dimaksud dengan penghukum? Nah, biasanya penghukum ini itu orang-orang yang menjalankan posisi penghukum itu dia senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan determinasi lebih kepada anak, ya kan? Atau sistem atau alat yang bisa mendisiplin anak. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Fitri tadi pada materi sebelumnya mengenai disiplin positif, ya kan? Di situ ada penghukum. Ya, penghukum itu biasanya apa? Saya rasa saya maupun kita semua pasti sering ya berada pada posisi penghukum. Misalnya posisi penghukum itu suaranya tinggi. Ada misalnya di kelas kita lihat ada anak yang berkelahi misalnya, kita tuh langsung ngomong menghardik dia, menunjuk-nunjuk pakai jari ya. Wuh, kau nih biasaan tiap hari belagu, cek itu terus. Nah, ya, sudah ada omong masih loh. Nah, itu biasa penghukum. Apa yang akan terjadi? Terjadinya apa? Seperti disampaikan tadi, anaknya biasanya tidak nyaman. Yang tidak nyaman biasanya, iya, dendam. Kan ada dendam, mungkin tidak setuju sama gurunya, kan mungkin dia malu ke teman-temannya. Ya, ketika dia buat salah, kita langsung tunjuk-tunjuk, kita gunakan kata-kata yang kasar. Ya, dasar anak si Anu, dasar anak si Ani. Baca nih ya si Anu ya, si Anu ya. Nah itu ya. Jadi kata-katanya yang kasar. Ini biasanya anak tidak nyaman di sini ya. Seperti kita tidak tahu bagaimana orang persepsi orang itu, kita tuh tidak tahu ya. Ada orang itu yang dia tidak singgungan. Nah, ketika diomongi itu dia biasa baik, keluar telinga, masuk telinga kanan, mantul lagi. Jadi tidak nyampe ya, tidak telinga kiri, dia langsung mantul. Ya. Nah kalau kan beda, kita tidak tahu kalau anak itu, siapa tahu anak itu bersinggungan, ya. Dia mudah tersinggung ketika kita sebagai penghukum tadi, dia bisa dendam, ya. Itu jadi posisi penghukum. Jadi saya ini masih dalam posisi penghukum, ya. Kadang-kadang, nah, melalui diseminasi ini kami harapkan nanti ya, kita posisi penghukum ini kalau bisa ditiadakan, Bapak Ibu ya, karena ini kan bisa memberikan dampak negatif kepada anak nantinya, ya kan? Dan tidak ingin ketika kita anak SD, ketika dia sudah dewasa, dia ingatnya sama kita, ibu itu kejam, bapak itu kejam dulu sama aku ya. Nah ya, posisi penghukum itu misalnya dia terlambat, kita suruh nulis, kita suruh keliling lapangan tengah-tengah hari ya, pasti tidak sesuai dengan kelakuan dia. Itulah yang posisi penghukum, ya. Kita suruh tulis misalnya, maaf saya tidak terlambat lagi, 1 buku, mati, mati Pak, jadi tidak sesuai ya. Makanya
ini jangan sampai kita tuh memberikan kenangan yang negatif kepada anak ketika dia dewasa. Jadi tidak itu kita tidak, kalau bisa kita tinggalkan sebagai penghukumnya. Baik, kita lanjut Bapak Ibu, yaitu membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ini dia sebenarnya sama dengan penghukum ya. Dia termasuk dalam disiplin yang negatif. Tapi dia kata-katanya lebih lembut. Dia tidak tadi misalnya ada terlambat adalah kalau tadi kita tunjuk-tunjuk, kita ucap ada ngambang, ada belajar, kita salah-salahin. Tapi kalau posisi bersalah ini tidak, dia tidak seperti itu. Dia gunakan kata-kata yang lembut. Bisa dia bisik-bisikkan, enak tahu nih. Cobalah, tidak terlambat, bahkan tidak ditegur tak salah. Nah, ya. Jadi itu serasa-rasa anak itu kesalahannya. Nah. Dia bisa nggak posisi membuat rasa bersalah ya. Dia itu membuat orang lain tidak nyaman dengan kata-kata lembut dia. Pasti tenang ya, kita itu rasanya. Nah, kalau tadi kan beda dengan penghukum tadi kata-kata yang kasar, kalau sekarang tidak. Dia lembut, tenang, nyampaikannya, tapi tetap menyalahi anak itu lah. Enak kami, tiap hari ini lah, jangan juga lagi. Nah, ya lah. Padahal Bapak kasih tahu terus, kasih juga ini. Nah, ya. Jadi dia tetap menyalahkan anak, tapi dengan nada yang lembut. Ini termasuk dalam disiplin yang negatif, Bapak Ibu. Ini termasuk dalam disiplin negatif, ya menurut dari teorinya Diane Dawson. Ya, ini juga membuat anak-anak tidak nyaman. Jadi kedepannya anak-anak juga tidak nyaman. Jadi anak-anak akan menjadi rendah diri nantinya. Ya. Oh ya, misalnya, ya. Oh ya, ini tidak bunuhnya itu dia. Selalu terlambat, selalu terlalu tugas. Nah, akhirnya itu yang timbul dalam diri anak. Anaknya menjadi rendah diri, gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau bisa ini juga kita tinggalkan ya. Kalau bisa di kelas kita maupun di sekolah kita ya. Kita lanjut ke yang ketiga, yaitu guru pada posisi teman. Nah, Bapak Ibu pada posisi teman ini sering saya rasa ya, kalau kita sebagai guru SD ini kita dekat dengan anak, ya, kita humoris, kita mendekatkan diri dengan anak tuh humor, ya, kita dekat. Akhirnya dia tidak menyakiti murid, tapi dia mengontrol murid melalui persuasi atau bujukan. Jadi itu pada posisi teman ini kita menganggap murid itu cakawan. Itu sebenarnya bagus, disiplin yang bagus ya, disiplin yang positif. Tapi ada dampaknya juga nanti ke depannya, ya kan? Biasanya anak akan bergantung kepada guru. Oh, kalau tidak sama guru itu tidak nurut. Nah, ya, misal tidak sama guru ini tidak sesuai dengan bukan kawan dia. Berarti itu yang timbul dari pemikiran anak nanti, ya kan? Nah, ini juga sebenarnya sama. Disiplin ini kalau ini tidak apa-apa, ya, cuman ini masih masuk dalam disiplin positif. Cuman ini apa? Yang timbul nanti dia motivasinya yang berbeda, ya kan? Kalau tadi kan yang kedua tadi motivasi eksternal, dia seperti yang disampaikan oleh Ibu Pit tadi ya, ada 3 motivasi. Masih ada Bapak Ibu? Oke, apa tadi yang motivasi pertama adalah menghindari hukuman atau tidak nyaman. Itu kan masuk dalam posisi frontal dari penghukum dan pembuat rasa bersalah. Nah itu ya. Jadi jangan sampai kita motivasinya itu dari anak. Kemudian yang kedua ada motivasi ingin mendapat pujian atau imbalan. Nah, pada posisi mati biasanya itu kan. Ayo nak kerjain tugas nak, lagi Pak kasih es krim. Nah, ayo nak kerjain tugas nak, lagi Ibu kasih bintang. Nah, ya kan? Itu biasanya. Jadi anak itu harus sebagai teman, tetapi dampaknya nanti ketika tidak dengan guru itu motivasinya berkurang, ya kan? Jadi dia masih motivasi eksternal. Selanjutnya ada posisi pemantau, Bapak Ibu. Posisi pemantau ini dia menunjuk sendiri berawal bahwa guru itu dari stimulus respon. Posisi pemantau sendiri berawal dari stimulus respon ya, yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, pada posisi pemantau ini biasanya itu berdasarkan data. Itu kita menanyakan konsekuensi pada anak. Misal ada anak yang terlambat, datanya jam 7.30. Kita panggil anak ya. Nak sini loh nak. Jam berapa datang sekarang nak? Nah, jaga dalam jam 7.30 Pak. Kamu tahu tidak peraturan sekolah kita, peraturan di kelas kita, jam berapa seharusnya datang? Jam 7.15 misalnya kan? Nah, berarti ya, dia berdasarkan data. Nah, sekarang kamu tahu tidak konsekuensinya apa? Nah, dia itu dari pemantau itu dia menanyakan konsekuensi biasanya. Jadi dia berdasarkan konsekuensi yang sesuai dengan kesalahan dia. Jadi berdasarkan peraturan yang ada,
Kalau anak terlambat 7.15, maka misalnya dia tidak boleh istirahat selama 15 menit. Itu namanya konsekuensi. Jadi anak-anak sudah tahu kalau dia melanggar peraturan, pasti ada konsekuensi yang didapatkan. Di berbeda dengan hukum tadi ya, ketika anak misalnya terlambat 15 menit dia suruh keliling 15 keliling lapangan ya, tidak sesuai dengan kesalahan. Misalnya dia kerja tugas itu suruh dia membuat maaf tidak melakukannya lagi selama 1 buku misalnya, dalam 1 buku itu tidak sesuai dengan kesalahan. Jadi konsekuensi pemantau ini dia berdasarkan peraturan yang ada, dia menerapkan konsekuensinya kepada anak. Ini termasuk dalam disiplin positif. Jadi anak-anak juga dia dalam konsekuensi anak itu dia belajar dari kesalahan, ya kan, dalam posisi memantau ini. Jadi by data, kita tuh sebagai guru kita tidak ada basi-basi, ya, kita berdasarkan peraturan yang ada. Kayak anak-anak misalnya anak ribut, anak tahu tidak kalau tidak perhatikan guru tadi apa konsekuensi kita di kelas, ya kan? Misalnya anak yang berkelahi, kamu tahu tidak apa konsekuensinya kalau berkelahi misalnya? Panggil orang tua. Jadi anak-anak sudah tahu apa yang akan dia dapatkan dari kesalahan yang dia lakukan. Ini namanya posisi tahu. Oke, selanjutnya ada yang kelima, posisi manajer. Nah, Bapak Ibu, yang keempat tadi itu yang muncul adalah motivasi eksternal. Ya kan, yang pertama kali takut akan hukuman dan ingin mendapatkan imbalan. Nah, kalau posisi manajer ini dia yang ingin ditampilkan itu yaitu motivasi intrinsik dari si anak, ya kan? Jadi diharapkan pada posisi manajer ini yang timbul adalah motivasi intrinsik. Posisi manajer di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi di posisi manajer ini kita bersama-sama murid, ketika murid berbuat kesalahan, kita tuh mengajak murid mencari solusi dari masalah dia. Cuma sih masalah kamu ke depannya. Ya. Misal ada anak yang sering terlambat, tiap hari terlambat, mereka pasti melanggar namanya keyakinan sekolah kita, budaya positif di sekolah kita, bahwa kita harus datang tepat waktu. Perlu kita lakukan posisi sebagai manajer, kita panggil si anaknya, ya, kita tanya alasannya kenapa dia terlambat, kita bantu ke dia, kita tanyakan bagaimana solusinya menurut kamu supaya kamu tidak terlambat lagi ke depannya. Jadi ini beda posisi manajer dengan posisi pemantau, ya. Kalau pemantau dia berdasarkan hukuman peraturan sudah ada. Kalau manajer ini tidak, kita menawarkan kepada anak apa solusi dari masalah yang telah dia buat, ya kan, seperti itu. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan mungkin ya? Oke, sudah paham semua ya. Jadi Bapak Ibu dalam 5 posisi ini kita bisa merefleksikan kita ini berada di posisi mana. Kalau masih menghukum, oke, mari kita sama-sama berubah, ya kan? Kalau bisa kita tinggalkan posisi menghukum karena itu tadi dampaknya. Coba slide selanjutnya. Nah, di sini Bapak Ibu, dan setelah kami sampaikan tadi ya, ketika posisi menghukum itu namanya identitas gagal. Jadi anak mengontrol murid itu dari luar atau motivasi eksternal. Jadi biasanya nih posisi menghukum tadi, seperti kami sampaikan, dia menggunakan kata-kata yang kasar, menghadap, menunjuk. Tidak boleh lagi, ya. Apa hasilnya nanti? Mungkin pada saat itu anak akan menurut, ya kan? Tetapi ke depannya mungkin ada kemungkinan tidak anak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama. Ada, ya kan? Pasti ada kemungkinan anak akan mengulangi hal yang sama, ya kan? Kemudian pada tumbuh rasa bersalah tadi, ya kan, dikasih nasihat-nasihat, tetapi tetap menyalahkan si anak juga ujung-ujungnya, ya. Maka kita gunakan kata-kata yang halus. Akhirnya menusuk hati dia adalah membuat dia merasa rendah diri. Jadi ini tetap yang kedua ini Bapak Ibu, identitas gagal kalau bisa tidak kita gunakan, ya. Kita gunakan saja yang identitas berhasil atau sukses. Boleh teman, boleh pemantau, tetapi yang paling tepat yang kita gunakan adalah posisi sebagai manajer. Jadi dalam posisi manajer ini kita menanamkan rasa tanggung jawab anak, ya kan, untuk mencari solusi atas kesalahan yang telah dia buat. Oke Bapak Ibu ya, ada jelas Bapak Ibu?
Oke, jelas ya. Jadi sama-sama kita berubah mulai hari ini Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut materi selanjutnya ya. Ini adalah naik segitiga restitusi. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita sepakat tidak kalau kita ingin menjalankan posisi sebagai manajer Bapak Ibu? Sepakat ya. Jadi kita coba kita mulai untuk kita mulai untuk menerapkan posisi kita itu sebagai posisi seorang manajer tadi. Ya kalau bisa yang menghukum pemerasa bersalah kita tinggalkan. Itu seperti zaman kolonial dulu. Kalau sekarang tidak, berbeda. Ya. Kenapa kita harus dekat dengan anak? Karena jangan sampai karena sekarang ada zaman teknologi. Kita takutnya kalau anaknya jauh dari kita, kemudian jauh juga dari orang tuanya, dia akan lari ke teknologi ini. Dia akan ketemu dengan media sosial, ya kan? Ketemu dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab di luar, ya kan? Ini kita takutkan. Makanya kita harus menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Oke, Bapak Ibu, di sini ada segitiga restitusi, ya. Ini ada penawaran. Nah, kalau kita ingin menerapkan seorang manajer tadi, ini langkah yang kita lakukan sebagai seorang manajer, ya kan? Restitusi ini adalah tahapan yang memudahkan guru dalam melakukan proses untuk menyiapkan murid melakukan restitusi. Ada 3, ya. Ada 3, boleh next. Ada yang pertama yaitu menstabilkan identitas, ya. Di menstabilkan identitas ini dapat dilakukan dengan menekankan bahwa berbuat salah adalah proses belajar yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas yang sukses. Jadi posisi menstabilkan identitas ini ibaratnya kita menenangkan dulu si anak. Ketika anak berkelahi, pasti kan namanya saya. Oke, jadi ketika misalnya ada contoh ya, ketika ada anak berkelahi di kelas kita, ya kan, pasti itu namanya melanggar budaya positif atau keyakinan kelas. Nah, ini perlu kita lakukan restitusi. Yang pertama apa? Menstabilkan identitas. Jadi ketika anak berkelahi, tidak boleh Bapak Ibu kita langsung, kau nih belagu lagi, batu kembali lagi ke hukum tadi ya. Maka kita panggil, kita tenangkan dulu anaknya ya. Kita suruh duduk. Kalau tidak perlu kita cari posisi nyaman. Tidak mesti di kelas, ya kan, boleh di ruangan yang lain, ya kan. Kita stabilkan dulu identitasnya. Misal kita sampaikan kepada anak, nah, Bapak, kamu tuh tahu tidak kenapa Bapak panggil di sini ya kan? Jadi di sini Bapak panggil, Bapak bukan mau mencari siapa yang salah, ya, tapi di sini Bapak mau mencari solusi dari apa yang telah kalian lakukan. Nah, ini pasti otomatis kalau anak yang dia berlaku emosi tadi, ya kan, dia pasti tenang emosi dia, pasti kalau dia tidak merasa minder, tidak merasa disalahkan. Tidak mungkin kalau anak tuh lagi emosi kita ngomong itu dia nak melawan lah sama kita. Kecuali kalau misalnya anak lagi belago, kita tunjuk-tunjuk, nak pakai belago terus pasti dia melawan. Pak dia nih ngusik aku duluan. Nah, cuma itu ya. Akhirnya anak melawan sama kita. Tapi kalau kita melakukan segitiga restitusi, tidak mungkin anaknya melawan sama kita. Yang kita stabilkan identitas ini, kita membuat anak menjadi tenang, kita tidak menunjuk dia salah. Itu intinya ya. Kemudian setelah kita anak sudah stabil, kita lanjut ke langkah kedua. Kita tanya, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah, kita tanya alasan. Ngapa sih dia berlaku tadi? Baru kita cerita, ngapa nak kamu tadi berlaku? Bisa kita tanya, seperti itu kan alasannya. Kenapa dia berkelahi tadi ya? Ya, kenapa dia berkelahi? Pasti biasanya kalau kita itu melakukan sesuatu, pasti ada kebutuhan kita yang ingin kita capai. Misalnya berlaku tadi, Bapak dia ini menghina aku tadi. Pasti kan ada kebutuhan dasar manusia tadi, yaitu rasa kekuasaan ya, rasa ingin menguasai, tidak mau direndahkan, ya. Apa dia berlaku misalnya, Bapak dia tadi ngambil makanan aku misalnya, Bapak dia menghina aku, menjelek-jelekkan aku. Nah itu ya, itu kebutuhan manusia. Ya, pasti kita itu kalau melakukan suatu perbuatan pasti untuk mencapai namanya kebutuhan tadi. Oke, setelah kita validasi tindakan yang salah, ini kita lanjut ke langkah ketiga, Bapak Ibu. Langkah ketiga menanyakan keyakinan. Nah, jadi poin pentingnya dalam segitiga restitusi ini, kita pertama apa? Harus memiliki keyakinan kelas dulu, ya kan? Tidak mungkin kita tidak ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kita
lakukan restitusi. Karena pada langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan tadi, ya kan? Kita tanyakan, kamu tahu tidak lah keyakinan apa setelah kamu langgar, ya kan? Kita tanya itu ya. Bisa keyakinan kelas kita ada misalnya menghargai orang lain. Kalau dia melakukan pasti tidak menghargai orang lain, ya kan? Nah, kita tanya di sana. Nah, setelah 3 tahapan ini, baru kita lakukan namanya restitusi. Restitusi itu apa? Kita menawarkan kepada anak. Kira-kira solusinya apa dari dia berkelahi itu, ya kan? Kedepannya kita cari tahu, kita minta anak untuk memikirkan bagaimana tanggung jawabnya. Ya, untuk mencari solusi dari atas perbuatan yang telah lakukan. Misalnya nih, ya Pak, besok aku nak minta maaf sama dia, ya, aku akan mengulanginya lagi Pak. Bisa dapat itu. Beda kalau kita awal itu kita langsung menghukum, kita marah-marah tadi pasti beda hasilnya. Dengan kalau kita menerapkan segitiga restitusi sebagai seorang manajer tadi. Kita mungkin bisa lihat ini ada contoh, ya. Praktik segitiga restitusi yang telah kami lakukan, ya. Oke Bapak Ibu, ini ada contoh yang kami lakukan ya. Pada restitusi ada skenario pertama itu ada Aska yang bangun kesiangan dan terlambat datang ke sekolah. Ini merupakan kesian kalinya Aska melakukan hal yang sama. Jadi itu telah melakukan kesalahan yang sama berulang, diulangnya lagi. Sebagai seorang guru maka dilakukanlah restitusi kepada Aska agar dia tidak mengulangi kesalahan yang sama dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, ini yang kami lakukan Bapak Ibu. Salam, Aska boleh masuk dulu sini. Dulu sini. Siapa mau ya? Nah, sudah siap. Sudah. Biasanya tadi pada masih bisa ditanyakan sama Pak kenapa pelanggaran ini? Oh iya, sekarang ini kalau dengan kesiangan, dia sedang terlambat ke sekolah hari ini. Bisa kamu sampaikan ya. Dulu kita sama-sama yakin kalau memang manusia tidak ada yang sempurna. Yang pasti manusia itu pernah melakukan kesalahan. Yang dulu pagi. Di sini Bapak Ibu ya, ini posisi kami menstabilkan identitas ya. Sana kami ada lakukan, jadi dulu tidak ada manusia yang sempurna ya. Pasti manusia pernah melakukan kesalahan. Pak juga pernah terlambat. Nah, betul kan? Dulu dalam menghadapi suatu acara ya. Pasti ada yang mungkin juga melawan ya, ketika kita menstabilkan identitas dia. Itu tidak menunjuk dia itu sebagai pelaku kesalahan. Nah, itu intinya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Dalam menghadiri sebuah acara. Tapi di sini Pak bukan mau menyalahkan Aska, Pak tidak ingin mencari salah. Pak di sini memanggil Aska mau mencari solusi atas permasalahan Aska hari ini, ya. Oke, coba Aska ceritakan sama Pak, mungkin Aska ada alasan kenapa Aska bisa kesiangan dan bangun terlambat. Jadi Aska senang main game. Aska senang main game, karena Aska lupa waktu tidur. Nah, akhirnya Aska bangunnya kesiangan, terlambat datang sekolah. Juga rasanya jadi Aska itu sangat senang main game, ya. Biasa. Oke, jadi tahap pada kita validasi tindakan yang salah. Yang kita tanyakan alasan dia terlambat itu apa ya? Oh dia ternyata dia senang bermain handphone. Akhirnya dia tidurnya kemalaman.
yang menyebabkan dia bangun kesiangan dan terlambat datang ke sekolah, Bapak Ibu? Itu memang sebuah kesenangan, tidak apa-apa yang mungkin ya. Cuma seharusnya Aska bisa membagi waktu, ya. Kapan waktunya tidur, kapan waktunya itu bermain game, ya, supaya nanti Aska tidak bangun kesiangan dan tidak terlambat, ya kan? Biasanya Aska akhirnya sudah melakukan kesalahan. Aska masih ingat gak? Kemarin kita sudah membuat keyakinan keras. Nah, kira-kira keyakinan keras yang mana sekarang? Iya, karena kedisiplinan ya. Aska percaya nggak nilai kedisiplinan? Saya yakin ya, kalau memang nilai kedisiplinan itu baik untuk kita, ya kan? Nah, sekarang Bapak mau tanya, apa sih yang akan Aska lakukan untuk memperbaiki masalah Aska ini? Oke, jadi Aska akan tidur lebih awal dan sebelum malam, kemudian dia berharap ya, sebelum sholat subuh dan ikut sholat subuh. Ini sudah bagus itu ya. Jadi Aska kapan mau mulai itu melaksanakannya? Besok. Jadi Aska besok mulai melaksanakan itu dia. Tidur lebih awal dan sholat subuh berharap sebelum sholat subuh. Oke ya. Jadi Pak di sini Pak mendoakan Aska ya, supaya nanti Aska menjadi siswa yang lebih baik dari kedepannya ya, bisa lebih disiplin lagi. Terus semoga Aska menjadi anak yang soleh ke depannya. Oke? Oke, masuk. Aska masuk kelas ya. Oke, Bapak Ibu, dulu itu tahapan-tahapan dan restitusi ya. Ada dia menanyakan keyakinan, ada pertama ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Jadi Bapak Ibu, yang perlu kita ingat, restitusi ini hanyalah salah satu cara yang menerapkan disiplin positif siswa. Tidak semua masalah bisa diselesaikan dalam restitusi. Contoh, misalnya ada anak yang keterbatasan intelektual atau gangguan atau anak yang berkebutuhan khusus. Tidak mungkin yang kita melakukan restitusi untuk menanyakan tanggung jawabnya pada persoalan yang telah dilakukan. Ya, anak yang berkebutuhan khusus pasti butuh bimbingan. Sedangkan restitusi ini penawaran yang muncul atas dasar inisiatif anak sendiri. Apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki kesalahan dia. Kemudian dalam restitusi juga Bapak Ibu, misalnya ada anak yang melakukan pelecehan seksual, ya kan, atau ada anak melakukan pelanggaran hukum yang menyebabkan cacat fisik pada temannya, tidak mungkin juga kita lakukan restitusi. Jadi kita pasti melakukan namanya intervensi yang lebih. Yang bisa juga dengan misalnya kalau telah terjadi hal demikian, kita lakukan proses hukum misalnya kan. Jadi tidak mesti semua masalah selesai dengan restitusi, ya kan. Kemudian misalnya lagi, restitusi ini dilakukan ketika ada keyakinan dan ketika ada yang namanya konsekuensi. Baru pilihan terakhirnya adalah restitusi. Kalau anak tidak ada keyakinan, tidak ada konsekuensi, berarti restitusi ini belum bisa dijalankan Bapak Ibu. Jadi konsekuensinya harus ada dulu, keyakinan kerasnya harus ada dulu, baru nanti bisa dijalankan namanya proses restitusi. Ya, jadi Bapak Ibu, penting restitusi ini untuk menanamkan nanti yang memunculkan rasa tanggung jawab anak ke depannya, sehingga anak menjadi lebih mandiri, anak lebih kuat, anak akan memiliki mental yang lebih kuat ketika dia kembali ke dalam kelompoknya. Jadi itu pentingnya restitusi. Jadi Bapak Ibu, mulai hari ini kita coba lakukan restitusi kepada anak-anak yang melakukan kesalahan atau yang melanggar keyakinan kelas kita, ya kan? Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke selanjutnya, kita ke Bu Ria. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Kita lanjutkan. Oke, Bapak Ibu, ini materi sudah selesai ya. Pasti ada slide terima kasih, ini senang semua ya. Kita lanjut Bapak Ibu, ini ada sesi quiz interaktif ya kan. Nah, ada sesi quiz interaktif di sini. Bapak Ibu bawa handphone ya. Oke, kalau tadi handphonenya sekarang boleh diaktifkan ya, boleh digunakan. Kita ada quiz. Nanti ketika ada yang mendapatkan 3 nilai tertinggi akan mendapatkan door prize ya pada hari ini. Ini lumayan, hadiahnya ada emas dan perak Bapak Ibu kalau dilihat ya dari wadahnya ya. Oke. Ini Bapak Ibu boleh handphonenya diaktifkan ya. Ini kita cek
sejauh mana refleksi diri ya, posisi kita ini di mana ya. Ini ada beberapa soal ya, jadi ini ada poin-poinnya menggunakan apa Ibu Fitri? Kahoot. Ya, jadi Bapak Ibu sekarang boleh diaktifkan handphonenya, boleh ikut semuanya karena kita ada door prize. Jadi nanti juara 1, 2, 3 yang ranking teratasnya mendapatkan hadiah tadi emas dan perak ya. Jadi Bapak Ibu sekarang buka Google-nya, coba buka Google-nya. Coba pakai Google browsernya atau browser lain boleh yang ada di handphonenya. Kemudian cari Kahoot ya Bapak Ibu, tulisannya KAHOOT yang ada di pojok kanan atas. Nah, bisa dibantu mungkin Ibu Ria nanti ya pilihannya. Sudah kita mulai ya. 1, 2, 3. Nah, boleh baca di layar soal dan pilihannya. Ada 2, 1. Nah, ini soalnya. Berikut ini merupakan topik terkait budaya positif kecuali berarti yang salah ya. Waktunya Bapak Ibu 40 udah ada 8, 11 yang masuk. Oke. Ayo satu lagi siapa yang belum jawab? Oke, jawabannya yang benar itu adalah yang posisi kontrol. Oke, jawabannya sangat positif ya. Oke, wah Ibu semangat. Oke, ayo next ya, pertanyaan kedua. Soalnya di layar. Karakter profil Pancasila yang ditanamkan pada diri siswa adalah, coba ayo jangan screenshot. Yang tadi yang 6 cuma diambil 3 poin dan 2 poin saja yang tepat. Yang mana Bapak Ibu? Ayo, wow. Ada 9 jawab yang benar. Kita lihat posisinya. Oh, musiknya bagus ya, menambah kesenangan. Udah yang terjawab kedua. Coba kalau nggak kelihatan. Apakah sudah masuk? Ayo waktunya 70 detik lagi. Masih ada, ayo 4 orang lagi. Ayo. Jawabannya cuma 2 orang yang benar. Oke, hanya sekali. Kita lihat skornya. Benar Putri, semangat pertahankan.
Di bawah ini yang merupakan kebutuhan dasar manusia tadi. Contohnya Dwi tadi. Ini sudah ada semua? Sudah skip langsung? Ya, skip. Ya, durasinya. Oke. 5 orang benar. Kita lihat. Soal 7. True and false lagi, benar salah. Benar atau salah ini? Sudah ada semua ya? Iya. Yang benar adalah false. Yang benar kesenangan Bapak Ibu, bukan kebebasan. Oke, wow. Ibu Maki, Ibu Kuoto. Benar atau salah lagi Bapak Ibu? Individu cenderung melanggar peraturan jika kebutuhan dasar sebagai manusianya tidak terpenuhi. Benar atau salah? Tadi sudah dipertegas sama Ibu Lia. True, itu benar. False, salah. Ada semua ya? Oke, mantap jiwa. Siapa naik kelas, men? Ibu Melari dan Ibu Mo naik kelas, men. Ayo Bu Putri pertahankan sebelah soal ini. Nilai kebajikan dari rawatlah bunga yang ada di taman sekolah. Ayo, apa nilai kebajikannya? Persaingan mulai sengit. Wah, luar biasa. Ibu Putri masih di bawah klasmen. Ayo, Put. Nah, berikut adalah yang bukan. Bukan posisi kontrol restitusi. Tadi ada 5 ya. Nah, yang bukan yang mana? Ayo. Oke, benar semuanya. Oke. Wah, posisi bertahan. Masih ada 9 soal lagi. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Ini benar atau salah sebagai guru penghukum. Ingat kata-kata dari kata Pak Ria, kalau penghukum tadi tidak nyaman. Oke, masih ada yang salah. Kita lihat. Rekrut. Menyala Bu Putri. Nah, ini posisinya apa ini? Ayolah kerjakan tugas demi ibu. Benar atau salah sebagai manajer? Itu posisi sebagai tante Putri. Bukan manajer. Ibu itu. Ini. Apa tadi kalau katanya bilang pensi segi hukuman atau invasi sudah ditekan Pak Rian. Lihat apa? Nah, yuk. Bisa yuk. Ayo kita. Ibu kita. Tadi merupakan guru dalam proses yang kamu lakukan versi apa tadi? Nama tahapannya apa? Pengertiannya, ayo kan? Kita belajar kan? Ini ada contohnya juga tadi kan? Berdekat. Oke, siapa yang nih? Strike naik 3 poin. Lanjut. Nah, bukan ya kali ya. Ayo seperti itu. Tadi kan ada sekian. Semakin benar, semakin poin tambah. Ayo Bu Lydia, semangat dong.
Nah, contoh keyakinan kelas tadi apa kata Bu Dia tadi? Tidak boleh ada kata apa? Nah, yang benar harus ada apa? Ya, yang benar yang selalu kembalikan ya nak. Iya, semuanya. Jaya, jaya, jaya. Ibu Eli mungkin kurang cepat itu. Sudah benar tapi kurang cepat. Yang baik yang mana tadi ada 5 kan pilihannya. Nah, yang terbaik kata Pak Ian tadi identitasnya sukses atau berhasil. Udah Pak Ian? Manajer masih ada 2 orang salah. Oke, siapa yang naik poin? Wah, Ibu Lala naik kelas Yang bukan, ayo motivasi ekstrinsik tadi apa? Iya, yang bukan berarti yang salah ya. Ayo, ayo, ayo. 40 detik lagi, ayo, ayo, ayo. Sudah kalian skip. Oke. Merah, kuning, biru itu dari ekstrinsik. Wah. Jaya, jaya, Lydia. Merah, kuning, dia, nyala, kuning, dia. Ayo, ayo. Ya, apa tadi? Kan ada 3 ya, hukuman, konsekuensi, dan institusi. Menyakitkan itu bagi pelakunya, tapi korbannya dapat keadilan. Itu bagian sesi pertama. Ayo 1 orang lagi ini. Ya, 5 orang hukuman karena tadi ya. Oke, klasmen kita. Ini ada 1 soal lagi. Masya Allah, Bu Lydia. 1 soal final. Ayo Ibu terakhir ya. Iya, ayo. Ayo Bu Sutri Haura masih jauh nih. Saya masih menunggu Ibu Elkio. Ibu yakin tidak ada anak yang sempurna tadi. Masuk kemana tadi? Iya, Pak. Ayo, ini final ya Ibu. Penentu nih. Siapa yang naik podium 3 teratas sudah mendapatkan door prize kita. Yeay, orang menstabilkan identitas. Coba Pak Rian, kita lihat klasmennya. Kita buka ya. 3, 2, 1. Sama Ibu kali ini peringkat 3. Ini ada yang pertama naik podium. Putri. Oke, jadi juara pertama Ibu Putri, juara kedua Ibu Lydia, dan juara 3 Ibu Malini berhak mendapatkan door prize dari kami. Nanti gerak-gerak ya. Boleh maju. Ayo silakan maju. Ibu Malini, Ibu Putri, Ibu Lydia Ekawati. Dari Ibu Eli untuk memberikan hadiah kepada para pemenang Ibu siang hari ini. Ayo Ibu Lydia. Sambungan. Ibu Lydia. Ini bukan berdasarkan besar badan ya, tapi besar poin. Iya.
ya. Mungkin Ibu Elin kasih wejangan Ibu untuk pemenangnya. Ibu tolong dokumentasi Bapak Ibu. Oke. Selamat kepada pemenang-pemenang ya. Hari ini kita sudah mendapatkan kegiatan yang positif yang dikeluarkan diimbaskan oleh CGP kita. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat menjadi pembaruan bagi kita dan bisa kita laksanakan untuk kelas kita masing-masing. Selamat kepada pemenang, terus berkreasi, berkreatif. Dan kepada yang belum menang, bukan belum menang, tidak ada yang kita cuma salah, bukan salah ketik, itu tidak berpihak dengan kita. Baiknya tidak berpihak dengan kita untuk hari ini. Ya. Oke, dari yang juara pertama Ibu Putri, boleh dokumentasinya Bapak. Ya, selamat Ibu Putri, semoga bermanfaat door prize-nya. Juara kedua Ibu Indiawati. Oke. Bagi dua. Selamat ya Bu India. Oke, yang ketiga Ibu Marini. Ya, boleh. Oke, terima kasih. Ya. Terakhir dulu. Oke Bapak Ibu, itu tadi kegiatan kita pada hari ini ya. Oke Bapak Ibu, sekali lagi dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Lindia, saya dari SD Negeri 4 Lubuk Linggau. Alhamdulillah pada hari ini kami sudah melaksanakan kegiatan aksi nyata dan diseminasi sikap positif dari para CGP angkatan 2024 ini. Adapun tanggapan saya, kegiatan ini sangat positif sekali. Banyak masukan-masukan yang kami dapatkan. Dan kami harap kami dapat mengimplementasikannya di sekolah kami ini. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Lindia, saya dari SD Negeri 4 Lubuk Linggau. Alhamdulillah pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sutri Rianggini dari SD Negeri 4 Kota Lubuk Linggau. Pada hari ini kami telah melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif yang dilakukan atau dilaksanakan oleh calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Tanggapan saya dari kegiatan ini, semoga kegiatan ini bisa memotivasi guru-guru yang lain untuk bisa mengikuti calon guru penggerak angkatan selanjutnya, dan semoga apa yang sudah kami laksanakan hari ini bisa kami terapkan di lingkungan SD Negeri 4 Kota Lubuk Linggau. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.